Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang selalu baik, selalu baik kepada setiap kami, selalu melihara kami. Bersyukur Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata. Haleluya, oh, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama perhatikan Alkitab kita. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Saudara bisa persiapkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ya, kalau kita sudah ketemu semuanya, saya akan baca. Bapak Ibu boleh membacanya, mengikut membaca di dalam rumah masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Di nama Tuhan. Saudara, ini mungkin satu ayat yang enggak asing bagi kita ya. Mungkin sering kali kita mendengar ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita masing-masing mungkin. Atau mungkin ketika kita mengikuti ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, dan hamba Tuhan membahas tentang ayat ini ayat yang memberkati. Dan walaupun mungkin kita sering mendengar ayat ini, ada sesuatu yang Tuhan kembali ingatkan. Tuhan kembali beritahukan tentang sesuatu yang terpenting yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, anak Tuhan, tetapi mereka tidak tahu kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu juga kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Nah, ini membuktikan atau menunjukkan bahwa kita kurang paham, tidak mengerti mungkin akan kehendak Allah. Nah, pagi hari ini disampaikan oleh Tuhan. Ini menjadi bagian kita supaya kita merenungkan ini, supaya kita mengoreksi diri kita, dan supaya kita kalau memang menyadari bahwa kita sedang tidak memahami kehendak Allah atau sedang melakukan di luar kehendak Allah, maka pagi hari ini kita merubahnya. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dan kita lakukan? Dan nanti kita akan lihat dampaknya apa. Gitu ya. Puji nama Tuhan. Ya, kalau dari pembacaan ini sebenarnya sudah jelas, Saudara. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Saudara, ada banyak orang Kristen merasa bahwa pilihan untuk menjadi anak Tuhan, pilihan untuk menjadi milik Kristus, itu adalah pilihan kita. Ada yang ngeklaim bahwa, oh iya benar, saya dengan sadar, saya dengan penuh pengertian, saya memilih mengikut Tuhan. Tidak salah saudara. Karena memang saudara pernah melakukan itu. Dan mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, iya, walaupun keluarga saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya saya memilih Tuhan Yesus. Sehingga itu sebagai bukti bahwa saudara memilih untuk mengikut Tuhan. Sebenarnya pernyataan itu tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang tepat yang Tuhan tunjukkan pada saat ini. Tuhan memilih umatnya untuk menjadi umatnya. Untuk menjadi miliknya. Itu memang tidak serta-merta atau tidak secara langsung ngomong gitu ya. Ngomong secara pribadi dengan kita, datang ke satu-satu dan menawari untuk menjadi miliknya. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi kata yang dipakai di sini adalah memilih kita. Tuhan memilih kita. Itu adalah merupakan suatu pengertian yang dimulai dari inisiatifnya Tuhan. Kenapa Tuhan memilih kita untuk menjadi alat kemuliaannya? Pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa Tuhan memilih kita secara khusus untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan. Ya tentunya kita paham bahwa manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan menciptakan manusia sempurna, melebihi ciptaan yang lainnya. Tetapi kualitas manusia yang luar biasa yang dari awal Tuhan ciptakan ini ternyata ada perubahan. Siapa yang menyebabkan perubahan itu? Ya manusianya sendiri. Karena keputusan mereka melanggar firman Tuhan, maka mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka mempunyai kecenderungan untuk melakukan dosa. Lah inilah yang menyebabkan Tuhan memiliki kehendak, memiliki rencana, memilih kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Tuhan ingin memulihkan kita. Karena kita mendengar bahwa Tuhan memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kenapa? Karena kita memang berada di dalam kegelapan. Sadar atau tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di dunia ini. Tempat di mana kita hidup. Ini adalah tempat yang gelap. Tempat yang semu, sementara. Kalaupun ada kebahagiaan yang diciptakan oleh dunia ini, semu, sementara. Kalau saudara melihat kehidupan di dunia ini pun juga, saudara hidup, saudara bisa beraktivitas, itu juga sementara. Kalau kita bicara di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menunjukkan kehendaknya. Kehendaknya kita bukan ada di tempat ini. Dari mulanya Tuhan memilih kita menjadi ciptaan yang luar biasa di hadapannya. Bukan untuk ada di dunia ini. Oleh sebab itu, ini merupakan inisiatifnya Tuhan. Siapapun saudara, laki-laki, perempuan, tua, muda, atau masih anak-anak.
Kalau detik ini saudara diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saudara perlu tahu, itu bukan karena saudara yang milih. Tetapi lebih tepatnya saudara meresponi apa yang sudah Tuhan tawarkan. Coba kalau saudara renungkan tentang pilihan saudara untuk mengenal Tuhan, untuk menerima Tuhan. Saudara akan tahu, oh iya ya, saya dulu bermula dari mendengar ayat misalnya. Ada yang, oh saya gara-gara teman saya ngomong ini, dia menginjil, dia bercerita tentang Alkitab, akhirnya saya tergerak. Itu bukti bahwa kita semuanya meresponi. Ya memang tidak semua meresponi pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang di luar sana yang terbukti mereka tidak meresponi apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sadar bahwa pilihan untuk mengikut Tuhan, pilihan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, pilihan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu bukan dari kita. Tuhanlah yang punya inisiatif yang mula-mulanya. Karena apa saudara? Coba saudara bayangkan dan saudara renungkan sih. Sehebat apa sih kita ini atau manusia itu? Apa sih yang dimiliki oleh manusia? Kemampuan apa sih yang bisa membuat Allah itu kagum dengan manusia? Enggak ada saudara. Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat, maha kuasa. Enggak perlu manusia, Allah bisa buat manusia lagi. Kalau saudara menemukan kemampuan manusia yang hebat di dunia ini, Tuhan pun bisa melakukannya. Bila perlu Tuhan enggak pakai pribadi manusia, pakai robot atau pakai yang lainnya, bisa. Pernah kan kita dengar di dalam Alkitab, kalau ada manusia yang tidak mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, Tuhan pakai batu. Oh, ini artinya bukti bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, sehebat apapun. Nah untuk itu, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita tunjukkan sebenarnya sebagai bukti bahwa oh Tuhan milih saya itu karena saya pinter nyanyi, oh karena saya pinter ngomong, atau saya pinter ini, itu dan sebagainya. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Saudara perlu mencatat ini. Kalau saudara dipilih Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tapi masalahnya memang tidak semuanya meresponi kasih Tuhan ini dalam lingkup pilihan Tuhan ini. Saudara, kalau saudara sudah sadar dan saudara mulai memahami bahwa apa yang dilakukan Tuhan, pilihan yang dilakukan Tuhan, yang berlaku atas hidup saudara dan saya, saudara sudah paham benar-benar, maka hal yang terpenting yang sekarang saudara harus lakukan adalah bersyukur saudara. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan sebagai satu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Tuhan memilih kita bukan didasarkan dari kemampuan kita. Bicara anugerah, ini adalah suatu
hadiah. Kalau kita menjadi umat Tuhan, kalau kita dipakai Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan, itu anugerah, hadiah dari Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat satu audisi atau pertandingan gitu ya. Ketika ada beberapa peserta melalui tahap-tahap audisi, tahap-tahap pembuktian, ternyata ditemukan ada 5 peserta yang punya kemampuan sama. Punya kemampuan yang sesuai dengan kriteria juri. Dan juri disuruh untuk memilih salah satu dari mereka. Misalnya, dari 5 ini kualitasnya sama. Disuruh milih salah satu. Ya, akhirnya juri itu mulai melihat mana ya yang terbaik. Saya tidak sedang menunjukkan bagaimana cara juri ini memilih. Tetapi saya akan menunjukkan bagaimana reaksi dari ke-5 orang ini yang terpilih menjadi yang terbaik. Saudara, kita akan melihat bahwa satu ungkapan yang luar biasa, suatu kebanggaan, suatu keyakinan yang bertambah dalam kehidupan seseorang ini. Ketika juri itu mengatakan, oh yang nomor ini, ya kita katakan saja yang nomor 3, yang terbaik dari ke-5 misalnya. Maka peserta yang ketiga ini di dalam hatinya akan berpikir, wah ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Mungkin dia melihat, oh jurinya ini bukan juri main-main. Ini juri yang mungkin go internasional. Punya nama. Tidak perlu diragukan lagi. Saudara, ini bicara tentang pemilihan yang ada di dunia. Dengan juri yang luar biasa menurut ukuran duniawi. Itu bisa membuat orang bangga. Atau contoh begini. Kalau di sini kedatangan Presiden Jokowi. Terus saudara sama-sama menyambut kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Ketika di sepanjang jalan, saudara lihat ada banyak orang yang menyambut. Ternyata Bapak Presiden menjatuhkan pilihannya atau mengajak berkomunikasi kepada saudara. Maka itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Kenapa? Karena yang mengajak ngomong saudara ini orang yang luar biasa, nomor 1 di Republik Indonesia ini. Padahal cuma diajak ngomong, saudara. Pak Jokowi menjatuhkan pilihan untuk berkomunikasi dengan saudara. Itu bangganya luar biasa. Belum yang lain-lainnya. Kalau Pak Jokowi berkemuran memberi sepeda, wah saudara pasti bersuka cita lagi ya. Tapi firman Tuhan ini tidak berbicara kepada seorang nabi atau tokoh-tokoh yang terkenal. Tapi dia sendiri. Saudara bayangkan, yang memilih saudara dan saya ini bukan orang-orang yang ada di dunia ini, yang mungkin punya nomor 1. Tapi Allah sendiri. Lebih dari nomor 1. Harusnya kita bangga, harusnya kita bersyukur, harusnya kita memiliki sukacita yang melebihi yang lainnya. Saudara renungkan, kalau saudara
tinggal di satu tempat. Saya tidak tahu jumlah penduduk atau warga di kota saudara tinggal ini berapa jumlahnya. Tapi saudara masuk dalam pemilihan Tuhan sebagai anak Tuhan. Sebagai umat yang dipakai oleh Tuhan sebagai kemuliaannya. Ini luar biasa loh Tuhan. Saya nggak mampu melakukan apa-apa, tapi Tuhan pakai saya. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana saudara bahagia, bagaimana saudara merasakan kebahagiaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara ketika saudara dipilih oleh Tuhan. Tapi paling tidak saudara mengerti maksud saya. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersyukur. Saudara renungkan, siapa sih saudara dan saya ini? Tapi Tuhan perhatikan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih memilih kita. Sampai detik ini. Saudara dan saya masih merupakan pilihannya. Belum tergantikan. Tapi saudara harus ingat. Walaupun Tuhan sudah memilih saudara dan saya, tetapi nanti di akhir kehidupan kita ke depan, kita memilih untuk melepaskan pilihan Tuhan, menolak pilihan Tuhan. Ya, apa boleh buat? Tuhan bukan Tuhan yang memaksa kita. Ini yang perlu saudara juga pikirkan. Kita itu bukan robot, kita ini pribadi. Kita ini punya kebebasan. Oleh sebab itu banyak anak-anak Tuhan yang dimulai dengan awal yang baik. Dipilih oleh Tuhan dan mereka meresponi pilihan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya mereka tidak tetap pada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara renungkan ini. Atau mungkin pagi hari ini saudara sudah mulai merancangkan untuk meninggalkan Tuhan. Untuk tidak meresponi pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin karena ada persoalan-persoalan, masalah-masalah. Mungkin pasangan hidupmu orang yang belum kenal Tuhan. Atau mungkin pergumulan hidupmu, ekonomimu yang membuat engkau meninggalkan Tuhan. Ingat saudara, bahwa yang memilih engkau adalah sumber dari segala sumber. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya duniawi ini. Tapi percaya pada Tuhan. Berharap sama Tuhan. Lihat apa yang akan dilakukan Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, maka Tuhan pasti akan menunjukkan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, coba di dalam ayat yang kita baca tadi ya, kita kembali dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bagian B ya. Saya akan bacakan. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bicara pilihan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing memang tidak sama persis. Ada yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan tetap dalam bidang kerohanian. Artinya mungkin menjadi hamba Tuhan. Tapi mungkin ada orang-orang yang dipilih Tuhan, terpilih
dalam pemilihan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi di bidang sekuler, nggak masalah. Atau mungkin saudara masih bersekolah di dalam bangku pendidikan. Nah, Tuhan ingin supaya siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun tanggung jawab kita di dunia ini, mau sebagai suami mungkin, mau sebagai istri, atau mungkin sebagai anak-anak, Tuhan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini kehendak Tuhan. Supaya kita pergi, bergerak, melakukan sesuatu, tidak hanya berhenti diam, pergi dan menghasilkan buah. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan, ya pergi layani Tuhan dimanapun Tuhan mau engkau melayani. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan dan yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Sama saudara, kalau saudara bekerja dalam hal yang sekuler mungkin ya, di pabrik atau di manalah, instansi-instansi yang mungkin sekarang saudara tekuni. Pergi, lakukan sesuatu, dan hasilkan buahnya. Jangan saudara berpikir bahwa ya hal-hal rohani itu hanya bisa kita lakukan di dalam gereja. Saudara bisa melakukan hal-hal yang memberkati walaupun saudara berada di luar gereja. Saudara bisa bercerita tentang kebenaran firman Tuhan walaupun saudara tidak perlu bawa Alkitab, tidak perlu membacakan Alkitab. Dan saudara bisa melakukan apa yang dimaksud firman Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan untuk Anda bisa menjadi saksi Kristus lewat tindakan perbuatan saudara di mana saudara berada. Sama bagi yang bersekolah. Saudara tidak hanya kumpul dengan orang-orang yang kenal Tuhan saja. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Ada juga yang kenal dan mungkin mereka masih main-main di hadapan Tuhan. Dan itu waktunya saudara pergi. Tuhan tetapkan saudara ada di tempat itu untuk saudara bersaksi. Untuk saudara menjadi garam, menjadi terang, menghasilkan buah. Saudara, saya teringat, saya sebenarnya dulu tidak punya keinginan untuk menjadi hamba Tuhan sih. SMP saya itu kagum dengan teman saya, kenapa? Karena di sekolah negeri itu saya sering menemukan anak-anak Kristen gitu. Itu ngalami pembulian gitu ya. Ya tentang keyakinan kita sebagai orang Kristen. Kadang mereka mengejek kita dengan hal-hal yang ya mereka ketahui lah untuk menjatuhkan kita. Ketika saya mendengar teman saya mencemooh saya, mencibir saya, mengejek saya marah, saya mungkin panas hati saya. Tapi justru ada salah satu teman saya yang dengan senyum, dia menjelaskan dengan kasih, dia tidak terpengaruh, bahkan tidak marah. Dia dengan santainya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Mau mereka terima atau enggak, dia sampaikan dengan santai, dengan sukacita.
Itu yang membuat saya tertarik. Dalam hati saya selalu pergi ke gereja. Tapi kok justru saya lihat orang ini luar biasa. Saudara, mari kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak loh dari kita ini tidak ngerti kehendak Tuhan. Kalau saudara sebagai suami, ada banyak suami, bapak-bapak gitu ya. Orang tua, imam-imam, yang tidak mengerti kehendak Allah dalam kehidupannya. Sehingga apa? Enggak pernah mengajar anaknya untuk dekat sama Tuhan. Waktunya ke gereja pun ya santai aja. Terserah anaknya mau pergi ya terserah, enggak pergi ya terserah. Siapapun kita, mari kita sama-sama mengerti kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin tetapkan dalam hidup kita untuk kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu menghasilkan buah. Saudara, Tuhan menghendaki kita semua ini berbuah. Ada banyak juga yang mengatakan, gimana saya bisa berbuah, Pak? Apa yang saya bisa lakukan? Saudara tidak perlu pusing-pusing. Saudara berpikir gimana saudara berbuah. Lakukan saja apa yang menurut kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara. Kalau memang saudara hanya disuruh untuk menolong seseorang, hanya suruh mengantar, atau mungkin disuruh untuk mengingatkan dia hal-hal yang sederhana, lakukan saja. Ada banyak, Kak. Dan lihat buahnya. Ada banyak loh orang-orang yang tidak menyadari ketika orang-orang yang dipakai oleh Tuhan melakukan kehendaknya, walaupun hal yang sepele, hal yang sederhana. Tapi ketika orang-orang yang merasakan apa yang diperbuat oleh orang yang dipilih untuk Tuhan melakukan kehendaknya, mereka merasakan beberapa hal yang luar biasa yang dilakukan oleh temannya yang mungkin bagi kita enggak begitu luar biasa, tapi bagi dia luar biasa. Saudara, ketika kita bisa mengingatkan teman kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan cara kasih, mungkin kita WA dia, kita ingatkan untuk pergi ke gereja, kita berbagi ayat. Kita mungkin tidak tahu dampaknya secara langsung. Tapi satu saat orang itu bisa bersaksi, wah ini gara-gara teman saya seperti tadi saya. Teman saya mungkin tidak pernah tahu. Atau mungkin kalau saat ini dia dengar, dia mungkin kaget juga gitu. Saya bisa seperti ini karena awalnya lihat dia. Mari saudara-saudara pagi hari ini kita tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa jadi saksi. Dan kita bisa berbuah. Dan buah yang kita hasilkan itu, coba kita lihat. Yang bagaimana? Dikatakan di sini bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Saudara, ketika saya baca tentang buahmu ini tetap. Saya sempat berpikir kenapa ya ditulis supaya dan buahmu itu tetap. Ini ada beberapa pohon ketika saya lewat di jalan gitu ya, yang berbuah.
pohon mangga gitu ya. Saya melihat ada pohon mangga yang matang. Waduh, menggoda hati gitu ya. Rasanya, wah ini lesat ini. Ini enak, sayangnya bukan milik saya gitu kan. Saya cuma lewat menikmati, waduh begitu ranum gitu ya. Buahnya besar-besar gitu ya. Seneng banget ketika saya lewat lihat. Bahkan saya membayangkan itu kalau ada di rumah saya, waduh sudah habis itu gitu kan. Tapi ternyata setelah saya lewat di tempat yang sama, saya berharap saya bisa melihat buah-buah itu gede-gede, lebat-lebat gitu ya, menyenangkan. Saya pengen cuci mata gitu, lihat buah itu. Loh, ternyata ada satu yang buahnya nggak tetap, tapi sudah keroak, saudara. Buahnya sudah dimakan, kelelawar mungkin ya. Sudah nggak utuh, sehingga ya agak jelek juga ya kalau kita lihat itu. Sebenarnya sudah matang sih. Memang kelelawar itu biasanya kalau makan-makan buah-buah itu yang matang-matang juga ya. Mungkin karena penciumannya. Dan membuat orang yang melihat jadi tidak nyaman gitu. Rasanya ya, wah eman ya. Saudara, kalau saudara sudah menjadi pribadi yang bisa menghasilkan buah, jadi berkat bagi orang yang di sekitar saudara, bagi lingkungan keluarga saudara. Tiba-tiba satu saat, buah saudara yang sudah jadi berkat tadi, itu tidak tetap. Atau mungkin saudara akhirnya meninggalkan Tuhan. Atau saudara tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Berbalik 180 derajat mungkin. Ini yang dimaksud tidak tetap. Berapa banyak kita mendengar ada hamba Tuhan, wah yang dulunya dipakai Tuhan luar biasa sekarang. Tidak lagi. Bukan berhenti. Justru beritanya meninggalkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita memahami akan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sudah tahu kehendak Tuhan, sudah sempat berbuah, sudah sempat menjadi saksi, tapi akhirnya menjadi batu sandungan. Tapi biarlah pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ini, kita mengerti. Kita bertumbuh. Kita terus memahami kehendak Tuhan. Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah mengingatkan kembali kepada kami akan pilihan-Mu kepada kami Tuhan. Untuk menjadikan kami sebagai umat pilihan-Mu. Untuk memakai kami Tuhan. Untuk boleh menjadi terang Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu. Dan apa yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terus Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau terus memakai kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.